Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa media Warga News di mana saja Anda berada. Di sini saya ingin menyampaikan tentang sebuah pondok pesantren yang memiliki visi begitu mulia, yakni toleransi dan perdamaian. Mempersatukan umat manusia melalui sebuah status kemanusiaan. Karena yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah mempersatukan manusia yang berbeda mazhab, ya, berbeda golongan, berbeda agama, bahkan keyakinan, dan berbeda suku, yaitu dengan satu tujuan, yaitu menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Maka mereka disatukan oleh sebuah kesepakatan bersama yang dikenal dengan Piagam Madinah. Dengan Piagam Madinah ini, semua suku, golongan, agama, keyakinan diperlakukan sama di hadapan hukum negara, di hadapan hukum, di hadapan negara. Hak sebagai warga negara diberikan tanpa pertimbangan atau bukan pertimbangan apa agamanya, apa sukunya, apa golongannya. Jadi setiap warga negara Madinah saat itu mendapatkan hak yang sama, mendapatkan hak perlindungan, mendapatkan hak tentang pendidikan, mendapatkan hak tentang kesehatan, tentang ekonomi, tentang sosialnya. Maka tak heran di zaman Rasulullah Muhammad SAW, ketika Madinah mendapatkan ancaman dari negara luar, maka seluruh warga negara Madinah, termasuk orang Yahudi sekalipun, dia menyingsingkan lengan bajunya, ya, dan angkat senjata untuk ikut berperang bersama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Nabi Muhammad membangun Islam atau menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi Islam itu menjadi rahmat, menjadi kebaikan bagi setiap umat manusia, bagi seluruh alam semesta, tanpa membeda-bedakan agamanya, sekte, golongan, apalagi mazhab, ya. Jadi kepada orang-orang yang fanatik terhadap salah satu mazhab atau golongan, seolah-olah dialah pemegang kunci surga, dan semua orang yang tidak satu faham, satu mazhab dengannya dikatakan ahli neraka atau bid'ah. Ini orang tidak paham sejarah. Ini adalah orang yang tidak mengerti tentang sejarah, bahkan tidak mengerti sunnah, tidak mengerti sirah nabawiyah, tidak mengerti bagaimana Rasulullah Muhammad menampilkan Islam
dalam dirinya, dalam kesehariannya. Jangankan dengan yang satu akidah Muslim, ya, kepada yang bukan satu akidah saja. Dalam satu kisah diceritakan bahwa ada seorang buta beragama Yahudi yang setiap hari kerjaannya mencaci maki Nabi, mencaci maki Rasulullah Muhammad. Ya. Tapi setiap hari pula Nabi Muhammad memberikan makan si buta tadi. Ya. Menyuapinya. Dan si buta itu tidak tahu bahwa yang dicaci maki itu adalah orang yang menyuapinya setiap hari. Dan suatu ketika Rasulullah Muhammad sakit, si buta ini mencari-cari mana orang yang setiap hari memberikan aku makan. Dan disitulah dia baru tahu ternyata orang yang menyuapinya setiap hari itu adalah Rasulullah Muhammad SAW yang setiap hari dicaci makinya. Itulah akhlak Nabi yang hari ini hilang, yang hari ini tidak ada pada diri setiap Muslim. Yang ada adalah kebencian, yang ada adalah sebuah arogansi terhadap sesama Muslim. Dalam kasus persekusi terhadap pondok pesantren Mata Al-Zaitun, ini sangat jelas terjadi, di mana umat Islam menebar mata kebencian kepada sesama Muslim, apalagi kepada yang non-Muslim, kepada sesama Muslim saja, karena beda mazhab, karena beda di dalam memahami sebuah ayat, berbeda di dalam memahami sebuah hadis, itu bisa-bisanya menjas seseorang itu sesat, menyimpang, neraka, penjarakan. Apa mental-mental atau perilaku-perilaku Muslim seperti ini yang dapat memajukan Indonesia? Tentu saja tidak, ya. Karena Indonesia akan maju ketika bangsa Indonesia atau setiap warga negara Indonesia memiliki sikap toleransi terhadap berbagai perbedaan yang ada, baik perbedaan agama, perbedaan suku, budaya, dan lain-lain. Selama bangsa Indonesia tidak memiliki sikap, tidak memiliki kepribadian atau karakter, sifat toleransi yang tinggi, maka selama itu pula Indonesia tidak akan pernah menjadi negara yang besar dan maju. Inilah sebenarnya yang harus menjadi concern pemerintah. Inilah sebenarnya yang harus menjadi perhatian negara. Dan dalam hal ini Profesor Abdul Salam Panji Gumilang mencurahkan segala pikiran dan tenaganya untuk mengedukasi bangsa Indonesia menjadi bangsa yang toleransi, sehingga tercipta sebuah kehidupan yang harmoni dan damai di tengah-tengah masyarakat yang sangat pluralis dan heterogen. Tapi hari ini apa yang diterima oleh
sang penggagas toleransi ini, hari ini dia berada di dalam tahanan Mabes Polri, menjadi korban framing, menjadi korban tuduhan orang-orang yang kurang ilmu, orang-orang yang tidak memiliki jiwa-jiwa toleransi, menjadi korban tuduhan orang-orang yang arogan dalam beragama, menjadi korban orang-orang yang berpemahaman sempit dan hanya menjadikan Islam ini, menjadikan Al-Quran sebagai lip service saja, minim dalam segi praktek, nihil dalam segi representasi atau manifestasi. Inilah yang terjadi. Mahat Al-Zaitun adalah sebuah pondok pesantren damai, ya, sampai sudah dibuat lagunya oleh Abdul Salam Panji Gumilang dalam lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi legendaris ya, Sundari Sukoco ya, penyanyi keroncong ya. Ini luar biasa. Seharusnya tuduhan-tuduhan keji ya, tuduhan radikal, terorisme itu seharusnya terbantahkan sudah dari visi ya yang dimiliki, kemudian dari jejak rekam yang ada. Ini kok aneh gitu ya, informasi bisa mengalahkan sebuah fakta. Ini kan aneh gitu kan, hanya bangsa yang sakit, hanya pemerintahan yang sakit ya, yang termakan oleh sebuah informasi, lalu informasi itu sebenarnya terbantahkan oleh fakta-fakta yang ada. Informasi boleh diterima, tetapi seharusnya fakta mampu mengalahkan informasi yang ada. Karena informasi itu kan liar gitu ya. Informasi itu kan bisa beraneka ragam. Ada A, B, C, D dan sebagainya. Tapi seharusnya informasi itu harus diverifikasi kebenarannya dengan sebuah fakta yang ada. Ketika penyelidikan, penyidikan, penggeledahan dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap pondok pesantren Mahat Al-Zaitun maupun terhadap pribadi Abdul Salam Panji Gumilang, apakah informasi-informasi yang diterima itu terbukti? Jika tidak terbukti, seharusnya aparat penegak hukum, negara, pemerintah seharusnya mengembalikan nama baik pondok pesantren Al-Zaitun dan pimpinannya Abdul Salam Panji Gumilang, serta menghentikan selama-lamanya ya kasus atau tuduhan yang dituduhkan kepada Mahat Al-Zaitun secara kelembagaan maupun kepada Abdul Salam Panji Gumilang selaku pimpinan daripada pondok pesantren Mahat Al-Zaitun. Jadi itulah yang harus dilakukan oleh negara. Dalam hal ini tentu saja Presiden Joko Widodo masih mempunyai kewenangan itu ya. Bapak Presiden Joko Widodo, Anda adalah orang yang sangat bisa dan mungkin, dan ya bisa lah, memang kan presiden ya, sangat bisa untuk memerintahkan kepada jajaran Mabes Polri untuk membebaskan Abdul Salam Panji Gumilang dari berbagai tuduhan dan mengembalikannya kepada pondok pesantrennya ya. Dan Bapak harus tahu bahwa tidak ada mata kebencian dari seorang Abdul Salam Panji Gumilang.
tidak ada tidak pernah Abdul Salam Panji Gumilang membenci Anda selaku presiden. Tidak pernah Abdul Salam Panji Gumilang membenci siapapun, menghujat siapapun, ya. Beliau justru dia adalah orang yang selalu mengajak kepada Sivitas Al-Zaitun untuk selalu berpikiran baik dan positif kepada siapapun. Justru itulah, ya, yang disebut dengan toleransi dan perdamaian. Jadi dalam hal ini sekali lagi, marilah kita bangsa Indonesia itu memiliki pandangan yang cerdas, ya. Kemudian menilai sesuatu dengan ilmu, ya. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmu. Janganlah kamu melakukan sesuatu tanpa ilmu. Artinya, janganlah menghukum Abdul Salam Panji Gumilang dan Pondok Pesantren Al-Zaitun tanpa pengetahuan, tanpa data, tanpa bukti yang real. Ya, jangan berdasarkan asumsi, jangan berdasarkan katanya, tapi harus berdasarkan fakta dan data. Harus berdasarkan hukum positif yang ada di negara ini. Jadi tidak boleh menghukum orang tanpa dasar hukum positif. Perlakukanlah setiap warga negara itu dengan perlakuan hukum yang sama. Maka dalam hal ini, ketika tidak terbukti Abdul Salam Panji Gumilang sebagai atau melanggar undang-undang dasar negara Indonesia, seharusnya negara tidak memenjarakan Abdul Salam Panji Gumilang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam toleransi.